Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Indonesia. Kembali bersua dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum, dosen Prodi Sastra MBS Universitas Negeri Padang, dari MBS Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia. Pada pertemuan yang kelima dalam mata kuliah metode penelitian bahasa ini, kita akan membicarakan beberapa subtopik. Pada video ini kita membicarakan subtopik yang pertama, linguistik korpus untuk bidang fonologi, dan subtopik yang kedua, linguistik korpus untuk bidang morfologi. Para mahasiswa Indonesia, kita akan menjelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah ada untuk bidang fonologi dalam kajian linguistik korpus. Para mahasiswa, penelitian linguistik fonologi, bidang fonologi ini pertama oleh Asfar tahun 2019. Penelitian ini berisi tentang ciri-ciri bahasa Melayu Pontianak berbasis korpus lagu balik kampung. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis ciri khas pertuturan bahasa Melayu Pontianak berdasarkan korpus lagu balik kampung. Penelitian ini berfokus pada ciri khas vokal dan konsonan Melayu Pontianak, diftong Melayu Pontianak, tapi juga dilihat dalam bidang morfologinya, yakni leksikon kata ganti dan sistem kekerabatan dalam bahasa Melayu Pontianak berdasarkan korpus lagu balik kampung. Tapi kita mengkhususkan bahwa ini adalah salah satu bagiannya adalah penelitian fonologi dengan menggunakan linguistik korpus. Para mahasiswa, penelitian yang kedua juga ada yang diteliti oleh Fitriana dan Sugianti Tias tahun 2021. Penelitian ini berisi tentang perubahan fonologis fonem W bahasa Jawa ke dalam fonem B bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perubahan fonologis bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi W dan B itu kadang-kadang memang sering terjadi perubahan ya, karena kita melihat watas bisa menjadi batas gitu ya. Para mahasiswa penelitian ini berfokus pada perubahan fonologis korpus teks tulisan yang tersimpan di koran daring berbahasa Jawa. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya Anda tentu bisa mencari penelitian fonologi yang menggunakan linguistik korpus ini. Itu tentu Anda bisa mendalaminya. Yang tadi hanya beberapa contoh saja. Berikutnya kita juga akan melihat bagaimana linguistik korpus itu digunakan di dalam bidang morfologi. Sejauh apa penelitian-penelitian yang sudah ada tentunya ya para mahasiswa. Oke. Sekarang kita ingin melihat salah satu contohnya adalah penelitian linguistik korpus morfologi oleh Ahmad dan Khairuddin pada tahun 2012. Penelitian ini berisikan tentang perilaku morfologi berawalan ber dalam bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu modern. Tujuan penelitian ini melihat gejala pengekalan dan inovasi yang berlaku dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu. Penelitian ini berfokus pada perilaku morfologi awalan ber dalam korpus bahasa Melayu klasik yang merangkumi aspek fungsi, taburan, dan makna yang didukung oleh imbuhan tersebut dalam konteks penggabungannya dengan kata dasar. Para mahasiswa kita ingin melihat penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Yusuf tahun 2015 yang dimuat pada jurnal bahasa. Penelitian ini tentang produktivitas imbuhan mem, memper, dan memperkan sebagai pendekatan linguistik korpus. Tujuan penelitian ini membandingkan produktivitas morfologi imbuhan antara imbuhan awalan mem dan memper dan imbuhan apitan memperkan dalam bahasa Melayu. Penelitian ini berfokus juga pada imbuhan awalan mem, memper, dan imbuhan apitan seperti memperkan dalam bahasa Melayu, dan imbuhan mem yang ditambah dengan morfem per dan kan menjadi imbuhan memper dan memperkan yang mempengaruhi produktivitas morfologi bahasa Melayu. Para mahasiswa, yang ketiga ada penelitian berikutnya Anda bisa melihat oleh Ul Rahman 2021 yang dimuat pada jurnal bahasa dan linguistik. Penelitian ini tentang analisis kesalahan morfologi penulisan akademik bahasa Arab di kalangan pelajar, bukan penutur jati. Nanti Anda bisa melihat penelitian ini kembali di dalam di dalam online ya, dalam melalui Google. Para mahasiswa, saya ingin mengajak Anda coba menggali penelitian-penelitian morfologi yang menggunakan linguistik korpus tentunya. Sangat banyak dan sekarang juga cukup banyak penelitian itu. Di
aplikasi Cortara, bagian referensi, fitur referensi, nanti Anda bisa melihat perkembangan bagaimana penggunaan linguistik korpus dan lebih khusus lagi morfologi yang digunakan oleh para peneliti. Demikian para mahasiswa, bersua kita lanjutkan untuk subtopik yang ketiga dan keempat di dalam pertemuan yang kelima ini dalam metode penelitian bahasa. Salam dari Universitas Padang untuk mahasiswa Indonesia. Bersua kita kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.